Jika video ini bermanfaat, bantu di-share ya. Terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya Nikomang Anandini Eva, seorang penggerak jaminan sosial negara dari BPJS Ketenagakerjaan. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang paket 1. Paket 1 di mana manfaatnya atau isi programnya adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau di video sebelumnya saya sudah ceritakan bahwa di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 3 paket program yang bisa dipilih. Nah, sekarang saya akan menceritakan tentang paket pertama. Paket pertama itu isinya jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Yang kata orang swasta, kata perusahaan asuransi swasta, ini namanya asuransi dasar. Ya, mengenai manfaatnya, mengenai iurannya, dan mengenai syarat kepesertaannya. Oke, yang pertama manfaatnya. Manfaatnya, kalau jaminan kecelakaan kerja dulu yang pertama. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka pemerintah akan membiayai segala biaya pengobatan yang terjadi akibat kecelakaan kerja sampai sembuh, termasuk jika waktu terjadi kecelakaan itu terus harus dibawa ke rumah sakit dan memerlukan perjalanan yang jauh, itu ada penggantian biaya perjalanannya juga. Nah, selain biayanya, jika perawatan itu menyebabkan si peserta ini tidak bisa bekerja, maka pemerintah juga akan menggantikan penghasilannya maksimum 3 tahun. Maksudnya tahun pertama itu detailnya 100% dari penghasilan, tahun kedua dan tahun ketiga itu 50% dari penghasilannya. Kalau sudah 3 tahun, sudah batas maksimalnya, maka harus ada laporan dari pihak medis apakah si pekerja ini cacat. Jika mengalami cacat karena kecelakaan kerja, nanti ada santunannya. Santunannya adalah santunan cacat. Besarnya 58 kali penghasilan yang dilaporkan kali prosentase cacat. Nanti ada tabelnya prosentase cacatnya. Setelah itu, misalnya ternyata meninggal, kecelakaan lalu meninggal, maka manfaatnya adalah 48 kali penghasilan yang dilaporkan. Nah, kalau dia meninggal, maka anaknya berhak mendapat beasiswa, 2 orang anaknya. Beasiswanya seperti apa? Yaitu beasiswanya sesuai jenjang pendidikannya. Akan diberikan per tahun. Misalnya aturannya begini. Kalau anaknya TK sampai SD, dia dapat beasiswanya 1,5 juta per tahun. Kalau nanti dia SMP, dapat beasiswanya 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun, kuliah 12 juta per tahun, maksimum 5 tahun. Ya, itu beasiswanya dan 2 anak. Ya, jadi kalau dia meninggal tanpa melihat kepesertaannya, misalnya baru ikut jadi peserta 1 bulan gitu, langsung terjadi kecelakaan, tetap dapat beasiswa. Itu kecelakaan kerja. Kalau manfaat jaminan kematiannya bagaimana? Jaminan kematian adalah memberikan santunan kepada peserta sebesar 42 juta jika peserta mengalami kematian bukan karena kecelakaan kerja. Jadi bisa karena sakit, bisa juga karena kecelakaan yang di luar kecelakaan kerja. Pokoknya dia meninggal. Itu dapatnya 42 juta. Nah, selain itu, jika kepesertaannya tanpa putus dihitungnya sudah 3 tahun, maka anaknya juga dapat beasiswa. 2 orang berhak dapat beasiswa sampai S1, sama seperti yang tadi. Yang SD, saya ulang ya, SD sampai SMP, TK dan SD itu 1,5 juta. Terus SMP 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun, kuliah 12 juta per tahun. Juga sama maksimum 5 tahun. Jadi demikian manfaatnya. Nah, kalau begitu dengan manfaat yang demikian besar itu, biayanya atau iurannya berapa? Nah, kalau iurannya itu dibagi menjadi 2.
Jadi tergantung kepesertaannya. Kepesertaannya itu dari jalur BPU atau dari jalur PU namanya. BPU itu apa? BPU itu artinya bukan penerima upah. Maksudnya bukan penerima upah di sini adalah pekerjaan yang tidak ada tempat usahanya, yang bukan sebagai pegawai siapapun, yang tidak bisa dikatakan dia ada usaha di suatu tempat. Misalnya contoh dia Gojek, atau dagang bakso keliling, atau maklar, atau ya seperti itulah, yang pokoknya nggak ada pekerjaannya tetap. Nanti teman-teman yang mau mendaftar itu bisa kita ngecek pekerjaannya apa. Itu misalnya contoh buruh gitu, yang nggak ada siapa pegawainya, siapa pengusahanya gitu, dia pokoknya kerjanya sendiri aja. Terus nggak ada tempat kerja, kerjanya serabutan, itu namanya BPU. Kalau BPU ini, kalau dia di 2 program, itu biayanya atau iurannya tergantung penghasilan yang dia laporkan. Penghasilan yang dia laporkan itu minimum 1 juta. Jadi prosentasenya kenanya untuk kecelakaan kerjanya itu 1%, terus untuk kematiannya 6.800. Jadi kalau contoh kita laporinnya penghasilannya 1 juta, berarti 1% kan 10.000, plus kematiannya 6.800, jadi bayarnya 16.800. Kalau penghasilannya dilaporinnya 2 juta gimana? Berarti 1% kali 2 juta kan 20.000, tambah kematiannya itu untuk kecelakaan kerjanya 20.000, kematiannya 6.800, berarti bayarnya 26.800. Kalau penghasilan saya 5 juta gimana? Berarti kecelakaan kerjanya 1% dari 5 juta, berarti 50.000. Untuk kematiannya 6.800, jadi 56.800. Itu kalau BPU. Jadi saya simpulkan BPU prosentasenya untuk kecelakaan kerja 1%, terus kalau untuk kematiannya 6.800. Kalau untuk PU gimana? Kalau untuk PU itu adalah untuk pekerjaan yang ada tempat usaha, yang ada bos dan pegawai, yang jelas usahanya apa. Misalnya saya itu pedagang gitu, punya warung gitu, boleh. Saya itu punya usaha jualan buka jualan grosir apa gitu. Saya itu misalnya ternak babi, ternak apa gitu. Pokoknya ada tempat usahanya jelas, itu bisa PU. Nah, kalau PU itu dia prosentasenya dihitung dari resiko kerja. Prosentase kecelakaan kerjanya ada resiko kerjanya. Misalnya contoh kalau pedagang, resiko kerjanya beda dengan penggergajian, beda dengan pabrik gitu. Beda juga dengan usaha pertanian, misalnya usaha tani punya misalnya usaha gitu. Jadi dilihat dari risikonya. Prosentasenya kalau yang paling murah tuh prosentasenya 0,24 kalau pedagang. Misalnya contoh pedagang kelontong atau warung itu 0,24%. Kalau PU ini karena dia dianggap usahanya resmi dan dianggap usahanya udah pasti ada penghasilannya, maka penghasilan yang dilaporkan minimum UMK. Jadi UMK di daerah itu, misalnya saya di Bandung nih, misalnya 2.930.000 atau 3 juta gitu UMK-nya, berarti untuk kecelakaan kerjanya 0,24. Kalau saya pedagang, 3 juta kali 0,24%, itu kurang lebih hitung berapa ya dia. Kalau 0,24 tuh sekitar 7.200, sekitar 7.200. Kalau penghasilannya dihitungnya 3 juta. Kalau kematiannya 0,3%, nggak ada berpengaruh terhadap bidang usahanya.
Jadi semuanya sama 0,3%, sama kayak di BPU tadi kan 6.800, semua besar atau kecil pun penghasilannya tetap 6.800. Begitu juga dengan di PU, tetap 0,3%. Jadi misalnya kalau seorang pedagang dengan gaji UMK, misalnya ngomonginnya 3 juta atau penghasilan 3 juta, untuk 2 program biayanya 0,24 tambah 0,3%, berarti 0,54% itu kulen 15.000 per bulan per orang. Nah itu iurannya. Kalau misalnya dia itu beda usahanya, misalnya usaha furniture, atau membuat penggergajian atau membuat lemari, itu risikonya lain lagi. Jadi nanti tergantung jenis usahanya. Jadi yang paling murah atau yang risiko paling murah itu pedagangan, atau misalnya punya koperasi gitu, lebih paling murah dia. Ya, selain iurannya, saya juga mau cerita tentang persyaratannya. Nah, kalau untuk yang BPU tadi persyaratannya KTP sama nomor telepon aja, kalau ada email sama uang, udah selesai gitu aja. Nah, terus kalau PU yang ada usahanya, yang ada tempat usahanya, itu persyaratannya surat keterangan usaha minimum yang dari desa, udah gitu KTP masing-masing, mengisi form, terus daftar karyawan atau daftar peserta, terus sama uangnya. Bisa langsung hubungi saya, nanti kita daftarkan. Gitu aja, udah selesai. Nanti setelah terdaftar, saya daftarkan, nanti akan dapat kartu sama sertifikat kalau yang jenis PU. Kalau yang jenis BPU atau bisa dibilang mandiri ya, BPU itu nggak dapat kartu, nggak dapat sertifikat, hanya dapat kartu aja. Ya, detailnya yang lainnya mungkin langsung bisa hubungi saya WhatsApp aja ya. WhatsApp saya seperti yang tercantum di sini ya, langsung WhatsApp aja, nanti kita ngobrol di sana. Oke. Nah, untuk paket 1 demikian penjelasan saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama khususnya saya pesan buat teman-teman yang berdomisili di Bali. Program ini sangat baik buat kita semua, khususnya orang Bali yang membutuhkan biaya dalam upacara, bisa dijadikan pegangan, biayanya sedikit sekali, diusahakan pasti bisa. Tujuan saya mensosialisasikan ini justru juga untuk itu. Semoga video saya bermanfaat. Saya tunggu respon teman-teman, saya tunggu teman-teman semua di WhatsApp. Semoga bermanfaat. Selamat siang.